Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bi islahi ma'isatina linailis sa'adah wa ridha. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataakallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya fa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabgil fasad fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nas man tala umruhu wa syarru amaluhu. Rawahul Bukhari. Hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid Islamic Center Gerah Hijau yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang sama-sama kita muliakan pengurus DKM Bapak Haji Saliman, Pak Haji Didi dan bapak-bapak semuanya, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang inovasi dan kreativitas dalam Islam. Biasanya yang membahas tentang inovasi dan kreativitas ini kan lebih cenderung umum. Boleh jadi bapak-bapak belajar mata kuliah entrepreneurship, boleh jadi belajar mata kuliah manajemen perubahan dan lain sebagainya. Tapi ternyata kalau kita mencoba mengkaji di dalam Al-Quranul Karim, banyak ayat perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa saat kita diberikan panjang usia, kita memberikan inovasi kreativitas yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Bukankah Rasulullah telah menyatakan dalam sabdanya, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Khairun nas anfahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Inovasi dan kreativitas kalau di luar Islam bebas mereka melakukan inovasi dan kreativitas. Baik yang bermanfaat, tidak bermanfaat silakan saja. Tapi dalam Islam harapannya selama hayat di kandung badan, profesi apapun kita, jabatan apapun kita, hendaknya kita berikan yang terbaik. Sebagai pengusaha yang terbaik dan lain sebagainya. Sehingga bisa kita lihat bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut Thomas, dia menerjemahkan makna inovasi dan kreativitas. Apa itu inovasi dan apa itu kreativitas? Ternyata inovasi itu adalah melakukan sesuatu yang baru. Atau dalam bahasa sederhananya, inovasi adalah create new and different. Buat sesuatu yang baru dan berbeda. Inovasi, ada orang yang membuat sesuatu itu 100% dia membuat inovasi. Ada yang memodifikasi. Inovasi ada yang benar-benar kita bersumber dari kita dapat idenya. Ada yang kita meniru, namanya konsepnya ATM. Tahu nih Pak Haji, ATM bukan anjungan tunai mandiri. Amati, tiru, modifikasi. Nah, masyarakat kita ini sudah melakukan inovasi. Profesinya sebagai pedagang, sebagai pengusaha, mereka banyak melakukan inovasi produk. Coba kita lihat Pak, bakso
Kalau dulu kan isinya apa biasanya? Daging sapi, telur. Sekarang ada apa? Daging sapi. Ada es krim. Ada buah-buahan. Ada dalamnya lagi yang berbeda-beda, macam-macamnya, bentuknya pun berbeda. Kalau dulu bulat, sekarang ada yang lonjong, ada yang gede bener gitu ya, dan lain sebagainya. Termasuk juga bisa kita lihat melakukan sesuatu yang baru, doing new things, itu yang namanya dikategorikan inovasi. Dalam Al-Quran surah Al-Qasas pada ayat yang tadi muqaddimah saya telah bacakan, ayat 77, Allah telah menegaskan ayat yang memerintahkan kita untuk senantiasa melakukan inovasi dan kreativitas. Di antaranya ayat 77 Allah telah menegaskan, dan carilah kebahagiaan hidup di akhirat. Jangan lupa ada kebahagiaan hidup di dunia, maka berbuat baiklah, maka profesionallah kita. Bahkan bisa kita terjemahkan secara luas, berbuat baiklah, lakukan inovasi, kreativitas dan lain sebagainya. Mumpung kita masih diberikan usia panjang, maka harus baik akhlak kita. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu, wa syarrun nas man tala umruhu wa syarru amalu. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang diberikan panjang usia dan dia baik akhlaknya, termasuk dalam melakukan inovasi dan kreativitas sesuai dengan profesinya. Kalau kita sebagai karyawan, ya kita bekerja membuat program-program yang kreatif. Kalau kita sebagai pengurus DKM, bagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Haji Saliman, masjid ini memberdayakan, Islamic Center, bukan hanya masjid dijadikan tempat sujud. Memang asal katanya saja ada tempat sujud. Bukankah Rasulullah telah memberikan contoh masjid bukan hanya untuk tempat sujud saja, tetapi Islamic Center yang sesuai dengan nama dalam masjid ini tidak hanya dalam ibadah saja, dalam bidang ekonomi bisa dikembangkan, dalam bidang-bidang yang lainnya yang bisa menjadikan sejahtera. Bahkan ada inovasi yang bisa kita lihat. Saya pernah membaca dalam buku Ketua DMI, Dewan Masjid Indonesia Wilayah Jawa Barat, dan dia juga menyampaikan saat waktu muktamar Dewan Masjid di Jawa Barat, dia menyatakan ada filosofi menara. Kalau kita bicara tentang inovasi, ada filosofi menara. Apa itu maksudnya? Pada zaman Rasul itu orang kalau azan kan ke atas. Ketika dia lihat menara pun lihat sekitarnya. Karena di zaman dulu tidak ada seperti sekarang kompor gas. Tidak ada yang namanya apa itu yang tabung biru, tabung hijau gitu. Itu bisa dilihat menurut hemat Ketua DMI di daerah Jawa Barat, ternyata ada filosofi yang luar biasa. Menara itu memiliki filosofi melihat kondisi kesejahteraan masyarakat masjid. Bisa kelihatan dari menara itu masjid, dari masjid itu bisa kelihatan masyarakat yang mereka masak atau tidak bisa kelihatan. Kalau dia masak berarti kelihatan asapnya. Kalau yang tidak masak perlu dicek, ditanya apakah memang dia lagi puasa atau jangan-jangan tidak makan. Kalau tidak makan maka ada kas dalam masjid yang bisa dikumpulkan dari jamaah, yaitu zakat, infak, sedekah, yaitu bisa dibantu, bisa untuk konsumtif atau produktif. Konsumtif mereka tidak punya makanan bisa diberi. Pemberian modal untuk mereka jualan bisa juga untuk produktif dan lain sebagainya. Kreativitas, berpikir sesuatu yang baru. Bisa kita lihat profesi para ulama, bukankah sesuai dengan firman Allah yang tadi telah dibacakan dalam surah Al-Qasas, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah.
Ternyata Allah menginginkan kita hendaklah kita mencari kebahagiaan hidup di negeri akhirat. Tapi Allah mewanti-wanti kepada kita. Allah melarang kita hanya mementingkan akhirat saja. Dengan redaksi firman Allah, wala tangsa, jangan kamu lupa. Kalau dalam bahasa Jawanya ojo lali gitu Pak Jia. Kalau bahasa Jermannya bahasa Jepangnya itu apa, wakarimaseng. Don't forget, jangan lupa nasibaka minad dunya, ada nasib kita di dunia ini. Bahkan dalam ayat Al-Quran yang lainnya pun bisa kita lihat surah 59. Surah 59 itu surah Al-Hasr. Ayat 18 Allah memberikan gambaran. Hendaknya kita membuat perencanaan untuk ligot, untuk persiapan kita, rencana untuk besok. Mufassirin, para penerjemah, para penafsir menerjemahkan makna ligot itu adalah di dunia maupun di akhirat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat ligot. Ada kata-kata kunci wal tanzur dalam bahasa manajemen, itu orang yang memperhatikan, orang yang membuat perencanaan adalah salah satu bagian dari manajemen. Ligot untuk hari esok 2014 ini sebentar lagi akan kita lewati. Pertanyaannya, kita renungkan bagaimana rencana kita tahun 2014 ini. Apakah sudah terlaksana atau belum? Apakah kita sudah baik memberikan inovasi, kreativitas, karya yang terbaik kita? Bisa kita belajar dengan para ulama. Ternyata ilmuwan muslim di dunia ini, dalam catatan ada berbagai buku, dalam berbagai literatur, dalam berbagai artikel di website dinyatakan ada 1001 tokoh muslim dunia yang mempengaruhi tentang dunia. Bisa kita lihat, sebut saja. Kalau ibu-ibu biasanya kalau lahiran, kalau dia tidak sesuai dengan seperti biasa, tidak normal, maka yang dilakukan oleh dokter biasanya dianjurin apa Pak? Sesar. Sekarang pertanyaannya adalah, sesar itu yang menemukan siapa kira-kira Pak? Muslim apa non muslim? Ternyata kalau kita melihat seolah-olah yang menemukan teorinya adalah non muslim, padahal ingat yang menemukannya diantaranya adalah Al-Bukasis yang bernama Abu Qasim Al-Jahrawi. Di sini slide sudah disiapkan. Ternyata dia menemukan teori tentang sesar, bagaimana cara operasi. Bahkan bisa kita lihat kacamata yang kita pakai itu Pak. Kita itu ada jasa dari ilmuwan muslim yang bernama siapa? Al-Hazen. Al-Hazen bukan Pak Zen. Al-Hazen ini namanya adalah Ibnu Hasim Al-Haisami. Al-Haisami dia menemukan teori optik. Inilah embrio yang pertama. Karena dia mentekuni tentang bidang optik, dia menemukan teorinya luar biasa. Bahkan kalau kita bicara tentang ilmu kedokteran modern itu sangat berjasa terhadap sosok yang bernama Avicenna. Avicenna ini kira-kira muslim apa non muslim kira-kira ini? Ibnu Sina, benar. Yang sering kita bahwa itu adalah non muslim, padahal itu adalah orang muslim. Ibnu Sina, yang saya ingin sampaikan, mereka belajar ilmu, melakukan inovasi, kreativitas. Dia menyusun buku yang bernama Kitabut Tib, yang bisa bermanfaat bukan hanya untuk orang muslim saja, tetapi untuk dunia, untuk non muslim juga. Demikian halnya yang dilakukan oleh Ibnu Rus. Walaupun orang mengenal sebagai filosof, tapi Ibnu Rus juga menulis juga tentang ilmu, tentang kedokteran, walaupun tidak sepopuler dengan Avicenna. Ibnu Rus namanya Averroes, filosof muslim. Bahkan ada catatan yang menarik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ternyata Nabi Muhammad pun juga dikategorikan sebagai inovator. Nabi Muhammad itu sebagai ilmuwan. Di antaranya apa? Nabi Muhammad senantiasa menyeru umatnya untuk bersiwak, kan Pak ya? Dalam hadis Rasulullah telah menyatakan, "Lau ta'lamu ummati lamartuhum bisiwak," saya akan memerintahkan kepada umatku untuk bersiwak. Ternyata ada catatan menurut para ilmuwan, dia menyatakan tradisi bersiwak dengan kayu siwak ini diteliti, ekstrak dalam siwak inilah yang menjadi sumber dalam temuan pasta gigi modern. Sangat luar biasa. Diteliti itu ada apa siwaknya itu yang sebelumnya tidak dikenal, yang istilahnya tradisi untuk bersiwak. Bahkan ini ada penelitian yang menarik bahwa Nabi Muhammad kan memerintahkan kepada kita, pada umat Islam, kalau menyembelih binatang itu segeralah mempertajam apa itu? Pisau kita. Menurut orang barat, penyembelihan dengan cara Islam ini kejam. Kata orang barat, tidak memiliki sifat pri kebinatangan. Kata orang barat. Nah, yang menurut orang barat bagaimana? Menurut orang barat bagusnya itu kalau menyembelih adalah dipingsankan dulu itu sapi, dibius, di stunning, pingsan baru dipotong. Namun apa yang dilakukan penelitian oleh Universitas Jerman, yang dilakukan oleh Profesor Wilhelm dan Dr. Hazim, dia ingin membuktikan yang mana yang benar ini, yang bagus ini yang mana. Apakah yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad menyembelih hewan kurban atau menyembelih kambing, sapi dan lain sebagainya dengan langsung, dengan pisau yang tajam langsung, atau dipingsankan? Ternyata dia melakukan uji coba, Dr. Hazim dan Profesor Wilhelm itu. Dia menyatakan ternyata penyembelihan dengan cara Islam itu ternyata luar biasa hasilnya. Apa hasilnya bisa luar biasanya? Ternyata sapi yang dipotong dengan cara Islam, walaupun kelihatannya kejam, itu sapi tidak merasakan rasa sakit. Bahkan daging yang disembelih dengan cara yang diperintahkan oleh Rasulullah itu dagingnya lebih bersih sesuai dengan standar internasional daging yang sehat. Dia melakukan uji coba diantaranya melalui 2 chip yang namanya, ini ada nanti bisa saya kasih nanti ke Pak Haji, nanti tinggal di share. Belum lama ini juga pernah sebetulnya ini temuannya udah lama Pak Haji, tapi ini dimuat di harian terbit bulan Oktober 28, hampir sebulan yang lalu. Dia muat ini temuannya yang menarik. Dia menggunakan ada chip yang namanya EEG, elektroencephalograph, itu pencatat derajat rasa sakit ketika disembelih. Kemudian chip yang kedua namanya ECG, elektrokardiograf. Kalau yang EEG itu ditaruh di mana? Ditaruh di otak. Di otak sapi yang paling kecil, yang rasanya bisa ketahuan apakah sapi itu merasakan sakit atau tidak. Yang chip yang keduanya itu ECG ditaruh di jantung. Ketika disembelih dengan cara Islam tadi, dengan cara syariat, apa yang terjadi? Menurut Profesor Wilhelm dan Dr. Hazim, dia menyatakan ternyata ketika disembelih, maka kan sapi itu kan, atau kambing dan lain sebagainya itu kan dia kejar-kejar tuh ya. Itu adalah efek yang luar biasa. Efek yang secara sederhana adalah bentuk. Di sini ada catatannya ini. Penyembelihan menurut syariat Islam menunjukkan pada 3 detik pertama setelah ternak disembelih dan ketiga saluran pada leher sapi bagian depan terputus, tercatat tidak ada perubahan pada grafik EEG.
Kemudian berarti tidak ada indikasi rasa sakit. Nah, kemudian yang ada catatannya adalah merontanya sapi saat disembelih hanya ekspresi otot-otot leher yang terputus. Kemudian pada 3 detik berikutnya EEG pada otak kecil merekam adanya penurunan grafik secara bertahap, mirip tidur nyenyak, kehilangan kesadaran. Tercatat pada ECG jantung meningkat aktivitasnya. Kalau tadi EEG yang ditaruh di otak ternyata itu mengalami seperti biasa, bahkan mengalami penurunan, seolah-olah sapi lagi disembelih itu seperti tidur yang nyenyak. Berarti kesimpulannya tidak ada rasa sakit. Nah, kemudian chip yang kedua ditaruh di jantung ECG itu, jantung itu memompa secara maksimal. Karena memompa secara maksimal berarti darah yang dipompanya itu kan maksimal keluar semuanya, sehingga daging disimpulkan oleh Profesor Wilhelm itu adalah menjadi sehat. Berbeda dengan cara dipingsanan, dipukul. Biasanya gitu, dipukul, pingsan baru disembelih. Bagaimana? Nah, ternyata EEG-nya itu mengalami rasa ada peningkatan. Berarti kesimpulannya, walaupun terkesan ketika disembelih dia pingsan, kemudian disembelih sepertinya tidak sakit, tapi sebetulnya dalam catatan EEG itu mengalami rasa sakit sapi yang disembelih. Nah, kemudian bagaimana chip yang ditaruh di jantung? Chipnya itu melemah. Jantungnya itu memberikan gambaran melemah. Ketika melemah, maka memompanya pun tidak maksimal, sehingga darah yang keluarnya pun tidak maksimal keluar, sehingga banyak darah yang mengendap, darah yang membeku, yang akhirnya daging itu tidak sehat. Ini yang sangat luar biasa. Inovasi perintah dari Rasulullah, perintah yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Bukankah Islam menyatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi tidaklah aku utus Nabi Muhammad ini ke muka bumi ini melainkan memberikan rahmat. Apa itu rahmat? Rahmat itu bermakna 2. Pertama lil alam, yang kedua linnas. Inovasi yang bisa kita lihat, kreativitas. Ternyata dengan kita mengikuti perintah Islam, ajaran Islam sangat luar biasa sekali. Bukan hanya tentang tadi menyembelih, Pak. Ternyata mohon maaf, misalkan kita sedang tersesat, baik itu di hutan atau di tanah kosong, kita cari tempat untuk buang hajat, tidak ada. Kita cari-cari, tapi ingat di dalam Islam Rasulullah melarang kita buang hajat. Kenapa tidak boleh di lubang-lubang tuh, ya? Di lubang-lubang apa sebabnya kira-kira? Gimana Pak Haji? Nah, tempat tinggal setan, bahkan boleh jadi bukan hanya setan, binatang-binatang. Berarti Islam memperhatikan kepada rahmat lil alam, kepada binatang yang ada di dalamnya. Bahkan nggak usah jauh-jauh lah, jangankan binatang, kita aja kalau rumah kita dikotorin marah nggak Pak? Begitu kan. Yang pertama buat binatang, kedua buat kesehatan kita, Pak. Coba bayangkan kalau bapak-bapak, ibu-ibu lagi kebelet, tiba-tiba dibuangnya di tempat lubang. Kalau ada binatang buas bagaimana? Yang sehat adalah kita sendiri. Yang luar biasa. Oleh karenanya menurut Goh Chok Tong ini mantan Perdana Menteri Singapura, apa yang dimaksud dengan inovasi? Inovasi tidak lebih dari penghasilan ide-ide yang baik dan menerapkannya untuk menciptakan nilai. Itu adalah sesuatu tentang penciptaan nilai. Bikin sesuatu yang baru. Kalau kreatif, apa itu kreatif? Menciptakan dan menguasai ilmu pengetahuan baru melalui pengamatan. Bukankah wahyu yang pertama kali diperintahkan, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad surah apa Pak? Surah Al-Alaq. Bagaimana bunyinya Pak Didi? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Makanya orang yang kreatif, orang yang inovatif, biasanya dia berilmu pengetahuan. Karena dengan ilmu dia kembangkan tadi.
para ilmuwan yang ada berbeda dengan orang-orang yang sekarang, Pak. Kalau orang-orang zaman dahulu pada masa peradaban Islam itu kan tidak memisahkan agama dengan ilmu umum, sehingga ketika dia paham tentang ilmu agama, dia juga paham tentang ilmu umum. Tadi Al-Bukasis atau Abu Qasim Al-Jahrawi, kita bisa lihat lagi misalkan siapa penemu angka 0 sampai 9, Pak? Ada yang tahu? Siapa penemu angka 0 sampai 9? Hah? Al-Jabar. Iya, itu kan Muslim. Al-Jabar penemu 0 sampai 9. Kita bersyukur loh, Pak, ditemukan angka 0 sampai 9, sehingga kita ngitung uang gampang gitu. Ngitung angka kelahiran gampang. Coba bayangkan kalau tidak ditemuin tuh angka 0 sampai 9, kita ngitungnya pakai Romawi, bener nggak? Sampai detik ini saya juga nggak tahu nih angka Romawinya kan. Coba bayangkan kalau Pak Haji Saliman lahirnya tahun berapa, Haji? Tahun 1949, gimana angka Romawinya itu? Iya kan? Kita merasa bersyukur uang kita nggak pakai Romawi. Ini yang luar biasa, inovasi itu bisa bermanfaat luar biasa. Di antaranya inti kewirausahaan. Kalau orang-orang bicara dalam kewirausahaan Islam itu, mereka create new and different, buat sesuatu yang baru dan berbeda. Tadi dalam ayat surah Al-Qasas yang kelanjutannya, kita jangan lupa ada kehidupan di dunia. Bagaimana kelanjutan dalam ayat itu? Allah menegaskan fa'ahsin. Fa'ahsin ini terjemahannya apa kira-kira nih, Pak? Berbuat baiklah. Berbuat baiklah, buat inovasi, terjemahannya secara bebasnya. Buat kreativitas yang bisa bermanfaat. Fa'ahsin kama ahsanallah, sebagaimana Allah telah berbuat baik hidup di dunia ini. Bahkan Allah telah menegaskan jangan kita melakukan perbuatan yang negatif. Wala tabgil fasad fil ard, innallaha la yuhibbul mufsidin. Jangan kita buat kerusakan di muka bumi, karena Allah nggak suka buat kerusakan. Demikian halnya yang kita terjemahkan secara umum, secara luas. Kalau kita punya ide, punya kreativitas, coba kita lihat, kita pikirkan kembali, janganlah yang senantiasa bukan memberikan manfaat, justru sebaliknya memiliki dampak negatif. Kenapa di dalam Islam kita tidak boleh menebangi pohon-pohon, Pak? Apa sebabnya? Kita boleh buang sampah. Ternyata resikonya kan kita sendiri, Pak. Wala tabgil fasad, jangan membuat kerusakan di muka bumi ini. Ya tadi diantaranya bisa kita lihat ada ide-ide kreativitas. Orang-orang yang kreatif itu bisa melihat, Pak, barang yang tidak laku, barang yang rongsokan itu jadi emas. Bisa kita lihat contohnya apa? Contohnya eceng gondok. Eceng gondok kan parasit ya, Pak ya? Tapi bagi orang yang kreatif, bagi orang yang inovatif, eceng gondok itu nggak menjadi masalah, justru menjadi sumber pendapatan. Dijadiin apa itu eceng gondok? Jadi kursi, dijadiin apa namanya, tempat tas, dompet dan lain sebagainya. Ini yang sangat luar biasa sekali. Bagi orang-orang yang kreatif, biasanya kalau tidak kreatif, sampah-sampah, bekas makanan atau minuman-minuman yang siap saji, entah itu kopi atau apa itu, Pak, apapun mereknya silakan, itu kan biasa dibuang kalau kita tidak kreatif. Tapi orang yang kreatif gimana, diapain tuh, Pak? Didaur ulang, dibuat apa? Tas, dompet, buat payung. Itu luar biasa sekali. Yang pertama, orang yang kreatif, orang yang inovatif bukan untuk orang lain. Buat siapa? Buat dirinya sendiri, dia memperoleh keuntungan. Belum lama ini ada dimuat salah satu stasiun swasta, ada anak SMA menemukan helm itu, inovasi dalam helm. Akhirnya dia mendapatkan hak paten. Berapa? Hampir 2 miliar, kurang dari 2 miliar, 1, berapa miliar itu mendapatkan patennya. Karena kenapa? Dia kreatif, ada inovasinya. Ini sesuai dengan firman Allah dalam surah 17 ayat 7.
Apa bunyinya? Jika kamu berbuat baik bukan untuk orang lain, buat siapa? Buat kita sendiri. In asantum asantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik bukan untuk orang lain, tapi buat siapa, Pak? Buat kita sendiri. Kita berbuat buruk juga buat siapa? Buat diri kita sendiri tadi. Dengan dia kreatif, dia memperoleh keuntungan, bahkan bisa merekrut tenaga kerja dan lain sebagainya. Sampah jadi pupuk gitu ya. Pupuk kandang. Sampah bisa jadi apa? Jadi emas yang sangat sederhana. Ini yang bisa kita lihat. Orang yang berpikir kreatif bagaimana caranya? Ada yang menggulirkan ide-ide, membuat pemikiran-pemikiran baru. Ada juga kalau kita sebagai muslim, kita biasanya dapat ide habis sholat berjamaah lagi berzikir, bisa juga dapat ide. Ada yang setelah sholat sunnah, sholat tahajud, sholat tua dan sebagainya dapat ide. Ada orang yang setelah dia baca buku dia dapat ide. Ada yang setelah dia dapat idenya di kamar 1 kali 1 meter, Pak. Tahu 1 kali 1 meter, Pak? Hah? Lagi buang kotoran, lagi merenung duduk, tiba-tiba dapat ide. Pas berbunyi ting aja kan. Itu dapat idenya masing-masing, beraneka ragam. Ada yang melalui tadi penelitian, ada yang melalui dia studi banding yang namanya RD, Research and Development, ATM, amati, tiru, modifikasi. Kalau ibu-ibu jualan gado-gado, biasanya gado-gado bumbunya apa ini? Kacang. Dibuat modifikasi, jangan pakai kacang, pakai apa kira-kira? Ubi biru. Ubi biru tahu ya Bu ya? Sekarang banyak ubi biru itu jadi minuman banyak sekali, jadi makanan dan sebagainya. Ini yang bisa kita lihat sesuai dengan profesi kita. Kalau kita sebagai pengusaha, ya dengan profesi kita dan lain sebagainya. Inovasi dan kreativitas, semua orang itu dilahirkan sama. Kenapa dia lebih cenderung kreatif? Karena diasah. Kalau saya boleh tanya Bapak Ibu semuanya, kira-kira orang yang kreatif, orang yang inovatif adanya di otak kanan atau otak kiri kira-kira? Orang yang imajinatif, orang yang dia ada intuisinya dia dikembangkan, kira-kira otak kanan atau kiri yang dia kembangkan? Ada yang tahu kira-kira yang mana nih? Atau otak-otak? Nah, survei membuktikan kalau kita berpikirnya logika, nalar, kita berpikirnya rasional, itu berarti otak yang berkembang adalah otak sebelah kiri. Seorang profesor, dia pinter karena dia udah kuliah S1, S2, S3, bahkan sampai S10 jurusan Bintaro gitu. Dia kuliah sampai profesor, itu berarti dia berkembangnya otaknya sebelah kiri. Nah, imajinasi, intuisi, inovasi dan kreatif itu berasal dari imajinasi dan intuisi. Apa itu imajinasi? Kita merenung. Dalam Al-Quran dinyatakan, apalah takilun, apakah kamu tidak berpikir? Apalah tadabbarun, kenapa kita tidak berenung? Banyak ilmu yang bisa kita dapatkan dalam inovasi dengan binatang-binatang, dengan tumbuh-tumbuhan. Gara-gara kita melihat burung, ditemukanlah namanya pesawat. Pesawat apa Pak? Pesawat terbang kan? Itu belajar. Gara-gara orang lihat kuda, jadi apa kira-kira? Jadi mobil. Gara-gara ngelihat kijang, jadi apa itu idenya? Jadi mobil juga. Gara-gara orang lihat lebah, dalam Al-Quran Allah abadikan tuh lebah, namanya surah An-Nahl. Ternyata manusia kreatif berpikir, gara-gara lebah dia bisa bikin bangunan yang tertinggi itu dengan segi berapa tuh? Segi 6. Gara-gara belajar dengan rayap, ada arsitek luar biasa. Rayap itu kan termasuk arsitek. Gara-gara dengan ayam belajar, ada ceker ayam Mbak. Itu Indonesia tuh pintar tuh bikin ceker-ceker ayam tuh. Makanya saya pernah baca juga dalam kategori inovator inovasi itu Indonesia termasuk, ada, tahu saya lupa namanya itu, yang menemukan ceker ayam bangunan sebagai tinggi-tinggi itu, diantaranya lah pelopornya adalah dari Indonesia. Ini yang bisa kita lihat, banyak belajar. Kita bisa belajar juga dengan semut. Kalau semut belajarnya apa kira-kira ini? Gotong royong. Semut itu kerjasama, gotong royong.
Semut itu tidak sombong. Siapapun kalau dia bertemu, kalaupun tidak kenal dengan semut yang lain, dia salaman. Maka kita bisa belajar secara sederhana, oh ternyata kita harus belajar dengan alam. Gara-gara kita juga bisa belajar dengan tumbuh-tumbuhan, dengan buah-buahan. Kalau kita ingin belajar tentang jujur, belajarnya dengan apa Pak kira-kira? Kita ingin belajar jujur. Kalau dengan buah-buahan kira-kira buah apa kira-kira yang dikategorikan buah yang jujur? Ternyata buah yang jujur itu buah manggis Pak. Pernah lihat manggis Pak? Pernah makan kan? Dalamnya 5, di luarnya pasti berapa pantatnya? 5. Dalamnya 6, luarnya itu manggis jujur. Kalau bapak-bapak saya tanya, bapak-bapak memilih durian apa memilih kedondong kira-kira? Hah? Bu, milih durian apa kedondong kira-kira? Durian montong. Nah ini Pak Didi milih apa kira-kira Pak Didi? Lo milih durian. Boleh tahu alasannya kenapa milih durian nggak kedondong? Rasanya enak. Oke. Coba kita lihat, renungkan Pak. Ada nggak yang milih kedondong di sini? Ada, Bapak milih kedondong. Kenapa Pak milih kedondong? Iya, Bapak siapa namanya Pak? Pak Abi. Iya, gimana Pak Abi? Memilih kedondong, kenapa milih kedondong? Oh, lebih sehat. Oke, ini coba kita renung, kita belajar kan? Apalah takilun. Kenapa kita berpikir ikro, kita suruh baca dengan alam. Kita baca dengan tumbuh-tumbuhan, itu bisa dapat inovasi-inovasi. Bisa bentuk karakter building dalam jiwa kita juga. Apa diantaranya? Kenapa ada simbol durian? Durian itu kan di luarnya apa Pak? Berduri. Ya kan? Di luarnya berduri, tapi dalamnya lembut kan? Mengeluarkan harum. Jadi jangan disangka, boleh jadi ada orang yang wajahnya angker, serem, tapi hatinya lembut. Baik hati gitu Pak ya. Tapi kalau Pak Abi tadi kenapa enak tadi, seger ya. Tetapi kedondong tadi kata Pak Haji Saliman, di luarnya bagus, dalamnya berduri. Simbolnya apa? Jangan kita seperti kedondong. Di luarnya kita kelihatan baik, berakhlakul karimah, tapi dalamnya hati kita ya artinya berubang, naudzubillahi min dzalik. Makanya ada catatan yang menarik, Rasulullah memberikan contoh. Hendaknya setiap kita akhir tahun, awal tahun, atau siapapun kita merenung nih bagaimana akidah kita, bagaimana syariah kita, bagaimana akhlak kita. Kalau akidah itu Rasulullah menggambarkan dengan apa namanya, ibarat pondasi nih. Syariah itu apa Pak? Pilar-pilar. Akhlak itu adalah atap. Kalau ada kita di antara kita akidahnya kuat, kita syariahnya bagus, Islamnya baik, kita sholatnya rajin, zakatnya rajin, puasanya rajin, baca Qurannya rajin, dan seterusnya ibadah kita rajin, tapi tidak berakhlak, ibaratnya apa Pak? Ibarat rumah tidak ada atapnya. Jadi sehingga secara sederhana diingatkan, peluang kita sama, pandai juga sama. Saya langsung lihat bahwa ini otak kiri, otak kanan tadi Pak ya. Kalau otak kiri ini lebih cenderung tadi logika, untuk dia berpendidikan. Tapi kalau yang otak kanan dia lebih cenderung tadi imajinasi, kreativitas, intuisi. Jadi kalau ditanya inovasi, kreativitas adanya di mana? Adanya di otak kanan. Makanya orang yang kreatif dan inovatif itu dia berpikirnya adalah di luar kebiasaan. Coba kita belajar dengan Nabi Nuh. Kalau dibilang kreatif, inovatif, kira-kira Nabi Nuh kreatif gak kira-kira itu? Sangat kreatif Pak. Apa sebabnya? Di luar kebiasaan. Akhirnya masyarakat, umatnya bilang apa? Nabi Nuh gila. Karena kenapa? Tidak ada hujan. Begitu Pak ya? Nggak ada hujan, nggak ada apa. Ini bikin perahu bukan di daratan. Bikinnya di mana Pak? Di atas gunung yang paling tertinggi. Walaupun itu melalui wahyu, namanya kita bisa belajar. Kreatif itu apa? Out of the box, berpikir di luar kebiasaan. Dulu ingat dulu aqua aja itu, atau minuman kemas, sehingga menjadi leading
pemimpin pasar karena kenapa? Dia buat kreativitas, bikin yang baru. Walaupun awal-awal boleh jadi ketika hadirnya minuman tadi banyak orang mencibirkan, ini aneh. Ngapain sih dikemas, orang bisa minum, ketika lewat pematang sawah bisa minum langsung. Di sungai dia bisa minum, sehingga dicibirkan, ini apa dikemas-kemas. Bertahun-tahun dicibirkan, tapi ingat terjadi industri, orang bangun industri, kemudian air tercemar, baru ingat akhirnya jadi pemimpin pasar. Kalau orang beli apa namanya aqua, padahal yang dibeli apa? Pit, padahal ades, apa lain sebagainya. Inilah hebatnya kalau kreatif, bisa kita lihat ini sumbernya ini ada di sebelah kanan. Kalau kita kembangkan bisa kita luar biasa. Ini ayat yang tadi saya bacakan. Dalil inovasi dan kreativitas berbuat baik, profesional dan kreativitas itu ada dalam surah Al-Qasas ayat 77. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan kita ditantang oleh Allah untuk buat inovasi, kreativitas dalam teknologi. Pesawat terbang, kita bisa cek surah apa, Pak? Surah 55. Surah 55 berarti surah apa? Ar-Rahman ayat 33. Ini dalil Allah menantang kita dalam bidang iptek pesawat terbang. Akhirnya ditemukanlah, ya ma'syaral jinni wal ins in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ar fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Ini saya garis bawahi kata kunci illa bisultan. Hai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintas penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak akan menembusnya kecuali dengan kekuatan. Makna bisultan, kekuatan itu diterjemahkan para mufassirin itu bermakna ilmu, pengetahuan dan teknologi IT. Itu ditemukanlah tadi yang pesawat karena dia belajar, manusia belajar dari mana? Dengan burung. Makanya dalam YouTube itu ada manusia yang pertama-tama penemu untuk pesawat itu, manusia pakai sayap terbang dari atas, ternyata jatuh langsung patah kakinya dan seterusnya. Uji coba, try and error, sehingga ditemukanlah yang akhirnya bisa pesawat dan lain sebagainya. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita bisa lihat ini dalil yang lainnya tentang inovasi. Kalau kita membaca, kita belajar, kita akan kuasai dunia. Tulis baca adalah kunci ilmu pengetahuan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Kita tidak mungkin akan mengenal muhaddisin yang namanya Imam Bukhari, Imam Muslim, kalau dia tidak membukukannya dalam karya tulisnya. Kita tidak mengenal Ibnu Taimiyah, tidak mengenal Al-Haisami, tidak mengenal Al-Ghazali dan sebagainya, kalau dia tidak membuat inovasi dalam tulisannya, karyanya sampai detik ini nama mereka masih ada. Nah, masih dikenang oleh kita semuanya. Iqra, bacalah. Bahkan bisa kita lihat Rasulullah juga mempraktekkan dalam sistem ekonomi Islam. Sistem dinar, Pak. Dinar adalah mata uang kerajaan Romawi. Ada dinar Islam juga ada. Tapi ada catatan yang menarik. 1 ekor kambing pada masa Rasulullah itu dibeli dengan harga 1 dinar. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada yang tahu 1 dinar itu berapa? 1 dinar itu kurang lebih 4,25 gram emas. 1 gram emas ini harganya berapa? 500.000 rupiah. Kalau 500 kali 4,25 berarti berapa? Kurang lebih 1 dinar 2.125.000 rupiah. Kalau beli kambing sekarang, kemarin yang sebelum naik itu kan sama, Pak, ya. Kalau sekarang lah itu. Kalau waktu kemarin Idul Kurban ada yang 3 juta, ada yang 4 juta gitu ya. Nah, ini yang bisa kita lihat luar biasa. Ini dinar dan dirham, bagaimana Nabi Muhammad juga mempraktekkan dengan sistem bagi hasilnya. Kita hijrah, kalau bisa tahun 2014 akhir ini 1436 yuk kita hijrah dari ekonomi yang tidak disenangi, ekonomi bunga menuju ekonomi bagi hasil. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bisa kita lihat tadi telah disampaikan tentang dinar. Kalau dirham itu adalah mata uang perak. Ini dipraktekkan pada masa kerajaan Romawi. Ada catatan yang menarik, Bapak Ibu semuanya. Kalau kita
investasi uang. Misalkan dalam bentuk rupiah, maka kalau mau pergi haji itu biasanya uang itu kan turun Pak ya. Sebagai simbolnya, ilustrasinya begini. Bapak saya dulu tahun 90-an itu pergi haji kalau tidak salah 7 juta rupiah. Kalau sekarang udah berapa Pak Wena Pak? Hah? 35-an ya? Nah 35 juta. Sekarang saya tanya, kira-kira tahun 90-an mahalan mana berangkat haji dulu sama sekarang? Hah? Nah, enggak, hitungannya kira-kira rupiahnya mahalan sekarang Pak ya. Tapi ingat, kalau waktu itu orang tua saya tidak berangkat 7 juta dan disimpan sekarang, kira-kira bisa berangkat haji enggak? Enggak bisa berangkat ya. Tapi apa yang terjadi? Kalau dia nyimpannya dalam bentuk emas, karena emas waktu itu adalah 20.000. Pergi haji 7 juta, emas itu 18.000, anggaplah biar hitungnya adalah 20.000 rupiah. Berarti 7 juta dibagi 20.000 rupiah, jadi berapa kira-kira Pak? 350 gram emas Pak. Kalau sekarang orang pergi haji 35 juta dibagi 500.000 rupiah Pak ya, 1 gramnya berarti berapa? Orang bisa 70 gram emas. Bandingin Pak, kalau dia nyimpannya dalam bentuk uang rupiah, dia nggak bisa berangkat haji. Tapi kalau dia nyimpan dalam bentuk emas, bisa berangkat haji nggak? Bukan hanya sendiri Pak, 5 orang diberangkatin gratis, benar nggak? Jadi emas itu investasi luar biasa tadi. Dulu 18.000, kalau hitung dari 20.000 rupiah aja 350 gram. 350 gram kali 7, 70 berarti 5 orang yang berangkat. Termasuk bisa kita lihat nih harganya. Orang yang berangkat pergi haji pakai dinar, maka tahun 97 73 dinar. 2006 itu 31 dinar. Ini berdasarkan catatan dari Primkop AU. Nah, ini ada catatan yang bisa kita lihat. Rasulullah termasuk dikategorikan manusia yang berpengaruh di dunia ini. Michael Hart dia menyatakan bahkan urutan yang pertama mengalahkan Yesus, mengalahkan yang lain sebagainya. Ini yang catatannya tadi Al-Hazen. Kita bisa belajar karena beliau belajar ilmu, bukan hanya ilmu umum, ilmu agama. Hendaknya sekali lagi yuk kita bersama-sama sebagai orang tua, sebagai kakek, kita perhatikan anak kita, cucu kita, agar senantiasa bukan hanya belajar ilmu umum saja Pak, tapi jangan lupa bentengi dengan ilmu agama. Bisa dia melakukan tadi, bisa bermanfaat. Ini dia teori optiknya nih. Ini Al-Bukasis, Abu Qasim Al-Zahrawi, dia termasuk yang penemu sesar tadi, Avicenna. Dia menulis tentang tadi ini Kitab Tib tentang kedokteran. Nah, ini termasuk bisa kita lihat. Tadi sudah saya sampaikan bagaimana Allah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa berpikir, afala ta'qilun, dan banyak sampai ratusan ayat yang menyatakan kenapa kita tidak berpikir. Harapannya bisa bermanfaat. Bahkan kita suruh belajar dari binatang. Bukankah dengan kita belajar dengan binatang kita banyak inovasi, kreativitas tadi itu. Kita belajar dengan apa namanya, yang tadi sekali lagi dengan semut kita bisa belajar kerjasama. Belajar dengan lebah, dia bisa bikin arsitektur rumah yang bagus. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butuniha wa lakum fiha manafi'un katsirah wa minha takulun. Dalil inovasi dan kreativitas idenya belajar dari binatang bisa kita lihat, yang artinya dan sesungguhnya pada binatang-binatang ternak benar-benar terdapat pelajaran yang penting bagi kamu. Kami memberi minum kamu dan air susu yang ada dalam perutnya, dan juga pada binatang-binatang ternak itu terdapat faidah yang banyak untuk kamu, dan sebagian daripadanya kamu makan. Jadi sekali secara sederhana, wajar saja ada pelajaran dari alam sekitar. Kita bisa lihat gambar. Kalau ini binatang apa Pak? Laba-laba Pak ya? Apa kira-kira ini laba-laba? Ini kan bangun jaringan nih Pak. Jaringan yang bagus kan semua kayak gini nih. Kalau jaringan, termasuk juga bukan jaringan yang secara sederhana. Kalau kita berbisnis, kalau bagus ya jaringan kita perbaiki, jaringan bisnis dan sebagainya. Bahkan kita bisa belajar ini membangun jaringan. Ini kira-kira apa ini? Burung? Apa ini? Ini kan membentuk huruf P ini kan.
Ini bersama ada kepemimpinan, kita bisa belajar, komitmen bersama-sama. Ini juga sama, ada kepemimpinan, kita bisa belajar dengan ikan. Bahkan ada pelajaran yang menarik. Kalau ikan yang di lautan walaupun airnya asin, pertanyaannya buat kita semuanya, kira-kira ikannya asin nggak Pak? Ikannya asin nggak? Apa maknanya buat kita semuanya? Berarti menggambarkan kalau kita didik anak kita, akidahnya baik, syariahnya baik, akhlaknya baik, walaupun kita tidak ada di rumah karena sudah terbiasa sholat, dia biasa berjamaah, baca Quran, qiyamul lail, dia tidak disuruh lagi udah mempraktekkan. Saat dia bekerja, walaupun di tempat pekerjaannya itu banyak yang korupsi, kira-kira dia ikut korupsi nggak Pak? Dia tidak akan ikut korupsi. Simbolnya tadi dengan ikan, tidak berpengaruh terhadap lingkungan. Inilah akidah. Karena akidahlah seperti pondasi, kalau kuat, kokoh bangunannya, maka kokoh juga pondasinya, maka kokoh bangunannya. Pohon, coba kita lihat, akar itu apa kira-kira Pak? Akar itu adalah akidah. Akidah nama lainnya adalah iman. Syariah apa? Kalau syariah itu dahannya, rantingnya, daunnya itu adalah syariah. Kalau akhlak apa kira-kira Pak? Akhlak itu buahnya. Kalau kita lagi-lagi cuman punya akidah, kita cuman punya syariah, tapi kita tidak memiliki akhlak yang baik, perangai yang baik, maka ibarat pohon tidak berbuah, tidak memberikan manfaat dengan ada inovasi, kreativitas yang bisa bermanfaat bagi manusia. Ini coba, ini apa nih Pak? Kita bisa belajar, gara-gara singa ditemukan mobil kan Pak, atau harimau. Ini siap siaga, ya kita siaga. Nah ini ada catatan yang menarik, citah ini. Apa pelajaran? Ada training dia, pelatihan. Sebelum dia dewasa, makanya kalau kita ingin melatih anak kita rajin sholat, kalau kita ingin melatih anak kita rajin dia memberikan sedekah, kita terlebih dahulu yang bersedekah. Kalau dia masih kecil kita biasakan kasih uang, nanti lama-kelamaan jadi membuat habit, kebiasaan. Makanya ada ungkapan yang menarik, any first we make habit and the last habit make you. Apa tuh artinya? Yang pertama kita buat kebiasaan dan pada akhirnya kebiasaan itulah yang membuat karakternya. Kalau kita biasakan anak kita bohong, kira-kira anak kita jadi bohong nggak Pak? Pasti bohong. Nggak usah jauh-jauh lah Pak. Kalau kita didik anak kita dengan kasih sayang, dengan saling menghargai, maka akan tumbuh gaya kepemimpinan dan demokrasi. Benar gak kira-kira? Kalau kita didik anak kita dengan suruh menyuruh, perintah-perintah, maka akan terbentuk karakternya apa kira-kira? Gaya kepemimpinannya otoriter. Di rumah memang dia nggak galak, tapi di tempat yang lainnya kan galak. Kalau kita didik anak kita dengan kekerasan, sering menampar, dengan memukul dan sebagainya, maka anak kita akan terbiasa menampar. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya keteladanan orang tua sangat penting sekali. Ini bisa belajar dengan burung. Kalau burung apa ini? Silaturahim. Termasuk tadi dengan semut itu ada pelajaran silaturahim. Ini apa nih Pak? Onta. Ini onta termasuk binatang yang ridho, yang ikhlas dia. Kalau disembeli dia tidak kabur itu. Beda dengan sapi, kerbau yang mau dikorban, banyak yang pada lari, bahkan mengorbankan orang kan karena ditabrak. Tapi kalau onta di Arab itu kalau dipotong, dia tidak diikat pun dia langsung senyum dan kasih sayang. Kita bisa belajar. Kalau dengan badak gimana melindungi yang lemah. Ini juga kita belajar dengan jerapah. Jerapah apa pelajarannya ini? Kenapa dia saling ketemu kayak kita silaturahim? Coba kita lihat, ini adalah evaluasi. Kalau dia gatel, digaruk gitu kan, evaluasi. Ini semut, apa pelajaran dengan semut? Nah, saling menghormati, tolong menolong, pekerja keras, percaya diri. Sama kita low profile, tidak sombong. Hidup di dunia ini cuma sebentar. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini tadi ya. Tipe manusia, jadilah kita seperti durian ya. Jangan seperti kedondong. Tambah satu lagi, jadilah kita seperti biji kopi Pak. Bubuk kopi. Apa itu maksudnya bubuk kopi? Kalau saya tanya nih bapak-bapak semuanya, bubuk kopi kalau dicampur sama air panas, diaduk, yang saya tanya,
Air yang bening ini kira-kira yang mempengaruhi air ini, air bening apa kopinya yang mempengaruhinya, Pak? Yang mempengaruhi warnanya kira-kira kopinya kan? Secara sederhana coba kita lihat. Berarti air tidak mempengaruhi kopi, tapi kopi mempengaruhi air, bahkan dia mengeluarkan aroma. Semestinya kita juga sama, kehadiran kita di tengah masyarakat, di komplek, di Geraha Hijau ini, di masyarakat kita, janganlah kita dipengaruhi oleh orang lain, tapi kalau bisa kita mempengaruhi dengan amal kebaikan kita tadi, dengan inovasi dan lain sebagainya. Jangan kita seperti kodok rebus, Pak. Kodok rebus itu bagaimana dia? Kalau dia direbus pelan-pelan,